Setan tuh godain kita dari dua cara. Dari syahwat dan syubhat. Kalau orang ini suka dengan syahwat, maka maka setan memalingkan dia kepada mengikuti syahwatnya. Tapi kalau orang ini ahli agama, maka setan nggak mampan kalau dia mengajak orang ini berzina, mengajak orang ini minum khamr. Enggak, orang ini sukanya ke masjid. Ya sudah, maka setan akan menggoda orang itu lewat syubhat, sehingga akan teracuni pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam beribadah. Ada yang beribadah berlebih-lebihan, seperti ingat 3 sahabat. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Menurut pikiran kita baik. Bagus apa nggak bagus ya, Mak? Orang puasa terus bagus. Yang satu mau sholat malam, tidak mau tidur. Dia mau sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi maunya beribadah selama hidupnya, tidak menikah. Kalau secara akal pikiran kita bagus, tapi secara syariat ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Tahu kalian nih, aku nih adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kembali kepada beribadah yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mengklaim dirinya adalah paling benar. Bahkan mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut kelompok mereka. Seperti ISIS mungkin sekarang yang kita lihat ya. Yang mereka mengklaim pengeboman yang ada di Medina, pengeboman yang di Jeddah, mereka melakukan itu. Mereka benar-benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dahulunya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yatrukuna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala dan mereka membunuh orang-orang Islam. Ini salah satu syubhat syaitan. Anda pernah mendengarkan salah satu telepon antara orang ISIS sama temannya. Apa kata dia? Syuf, kata dia, membunuh kalian ini lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Karena kalian murtad semua. Dan orang yang murtad halal darahnya. Itu yang mereka lakukan. Dan ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan kepada berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ibadah yang benar, menjadi hamba Allah yang benar adalah tetap di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan agama. Ada mulai kelompok-kelompok yang meremehkan Islam, meremehkan Al-Quran. Bahkan mereka ada di antaranya yang menghalalkan LGBT. Nah, kita bicara ulama ini. Seorang mengatakan, katanya, ini profesor tafsir. Dia mengatakan LGBT itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ada pemaksaan. Iya. Terus bagaimana kisah Nabi Lut? Ya itu, Nabi Lut itu karena ada pemaksaan mereka itu. Kalau suka sama suka nggak apa-apa. Bahkan ada yang menulis, naudzubillah, sampai saya itu malu menyebutkan. Mereka mengatakan, ya lesbian, homo, nggak apa-apa. Itu kan ciptaan Allah. Itu kan takdir Allah juga. Naudzubillah min dzalik. Terus apa? Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Maka ada yang berlebih-lebihan ke sana. Sama, itu termasuk syubhat. Sehingga mereka menganggap agama tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan ini. Menganggap semua agama sama. Tidak, Islam adalah agama yang toleransi. Islam agama yang menghargai orang lain. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Barang siapa yang cari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.